Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Siti Haji Setiawan. Ya, Saya dari Dinas PUPR. Sekalian saya lagi kuliah di Universitas Putra Bangsa iya. terkait dengan sekolah Al-Bakti yang sekarang sudah tingkatan sekolah maju. Amin. Saya hanya ingin bertanya tentang bagaimanakah membuat perencanaan pembelajaran yang baik di sekolah ini. Iya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Asbani. Kebetulan di sini saya diminta untuk diwakilkan kepala sekolah lah, namanya gitu ya. Ini terkait dengan pelaksanaan proyek belajar mengajar desa manajemen. Yang pertama, kami dari sekolah terkait dengan kurikulum. Kami di tahun ajaran baru kita melaksanakan sinkronisasi kurikulum. Sinkronisasi kurikulum dari mana saja? Yang pertama dari satuan pendidikan, yang kedua itu DUDI, yang ketiga itu komite sekolah atau masyarakat. Sehingga terjadi rumusan kurikulum yang akan digunakan untuk pembelajaran tahun berikutnya, yang tentunya mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang disarankan oleh pemerintah. Dalam ini kita di Dinas Cabang Wilayah Sembilan Provinsi Jawa Tengah. Itu terkait dengan kurikulum. Nah, yang kita gunakan adalah kurikulum Satuan Pendidikan atau KPSP 2013 revisi. Kita gunakan. Itu Tentunya perencanaan pembelajaran itu begitu penting dalam proses pembelajaran ini, Pak. oh, penting sekali karena kurikulum itu merupakan nyawanya dari proses kegiatan belajar mengajar. Kalau kurikulumnya enggak sesuai, maka proses belajar mengajarnya akan tidak sesuai. Jadi kurikulum itu nyawanya sekolah. Jadi kita kegiatan KBM di sini itu acuannya kurikulum, pedomannya kurikulum. Bapak Ibu guru menyusun RPP, menyusun silabus dan lain sebagainya, menurut perangkat pembelajaran itu harus berpedoman pada kurikulum. Karena kurikulum sudah mengatur dan mulai kantin, jam jam praktek, jam teori sudah semua di kurikulum. Maka itu hukumnya wajib, wajib dan harus mendapatkan legalitas dari pemerintah. Dalam hal ini ya dari kantor dinas cabang pendidikan. Kalau kita ya SMK di wilayah cabang 9 di Banjarnegara, itu harus kita mendapat lisensi. Itu kalau enggak berarti ya salah. Alhamdulillah untuk berarti di tahun ajaran 2022 ini sudah mendapat legalitas dari keabsahan kurikulum yang kita gunakan dari dinas provinsi. Untuk jumlah siswa dan gurunya di sini tahun sekarang itu berapa ya, Pak? Alhamdulillah SMK Nabati Kebumen terdiri dari 5 jurusan. Yang pertama itu prodi teknik permesinan, yang kedua itu prodi teknik kendaraan minyak otomotif, yang ketiga prodi multimedia, yang keempat prodi teknik bisnis sepeda motor, yang keempat prodi akuntansi dagang. Total keseluruhan untuk jumlah siswa kita adalah 1037 siswa. Untuk guru 57, 40 guru ini sudah tersertifikasi sertif. Nah, yang lainnya dalam proses. Untuk karyawannya 27 karyawan, terdiri dari staf TU, staf front office, staf pembantu tata laksana dan sebagainya, yang totalnya itu 27. Tentunya dalam menentukan perencanaan itu pasti punya strategi ya, Pak. Strategi yang tepat ke depannya untuk mengembangkan intelektual pada peserta didik itu. Ya, betul. Kita di awal pembelajaran kita itu memutuskan atau membuat suatu tim khusus untuk pengembangan sekolah. Kita punya tim untuk pengembangan sekolah. Dalam hal ini adalah bagaimana itu mengatur agar sistem pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan kurikulum, dari mulai penjadwalan, baik penjadwalan ekstra, penjadwalan yang lain, itu ada tim pengembang di sekolah, termasuk IT dan sebagainya. Websitenya juga kita kembangkan, anak-anak juga diwajibkan untuk literasi di perpus dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang kita kembangkan di sini. Dan termasuk sistem penilaiannya pun kita berbasis komputer CBT. Itu salah satu untuk mendongkrak agar peserta didik itu tidak buta teknologi.
agar selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga anak-anak kita di sini familiar dengan apa yang namanya teknologi terbaru. Sehingga nanti harapan setelah lulus di Bakti itu sudah dapat teknologi. Artinya untuk perencanaan itu pasti kan ada faktor pendukung ataupun penghambat nih Pak. Ya. Salah satunya untuk faktor pendukung Kalau faktor pendukungnya sebenarnya ya, faktor pendukungnya diantaranya dukungan pemerintah, ya, melalui bantuan itu, kemudian dana pos itu kan faktor dari pemerintah, kemudian juga dukungan dari masyarakat, dalam ini wali murid dukungannya, kontribusi terhadap perjalanan ini keuangan sekolah ini juga dari wali murid juga. Ini salah satu pendukung. Faktor yang lain, kita memiliki sarana prasarana yang sudah memadai, artinya sudah ideal untuk bisa kembangkan, walaupun masih ada kekurangannya. Kekurangannya diantaranya satu, ini memang pola pikir anak, ya, apalagi di pandemi ini, pola pikir anak itu belum sesuai yang kita harapkan, terutama untuk attitude dan lain sebagainya. Kita memang agak kesulitan, dan tentunya ini biar bisa sinergi dengan tujuan sekolah, orang tua kita panggil ke sekolah, kita sosialisasikan program sekolah agar orang tua sekolah juga ikut membantu. Ya, kendalanya ya satu itu tadi, termasuk keuangan dan sebagainya dari peserta itu, dari komite dan sebagainya itu ya agak lambat karena kita sekolah swasta. Sekolah swasta itu kan tentunya semua pembiayaan itu kita yang mengelola, bebas dengan biaya, kita yang mengelola, seperti itu. Jadi kelemahan kita yaitu salah satunya itu apabila wali murid ini tidak berkontribusi terhadap pembiayaan dan sebagainya, kita akan mengalami kendala karena semua kegiatan itu tetap berbasis biaya yang itu. Dan alhamdulillah kita tiap hari Jumat itu kita selalu berbagi. Jadi untuk memberikan contoh kepada warga sekolah, pentingnya untuk berbagi. Makanya kita ada Jumat Berkah, kita ada bagi-bagi dus makan kepada masyarakat di sekitar Kabupaten. Ini yang membutuhkan. Salah satu strateginya untuk ya, bagaimana kita memberi contoh kepada warga sekolah, termasuk juga didik, kita bisa berbagi. Ya, untuk tentunya kedepannya Pak, dari SMA Bakti itu rencananya itu kedepannya. Ya, rencananya kita mau, ini sudah proses, kita sudah mendaftar untuk bisa diakui sebagai SMK pusat unggulan. Karena dengan kita bisa berhasil di SMK unggulan, otomatis kita akan menggunakan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe itu mengedepankan orientasi anak agar anak-anak itu betul-betul memang mempunyai jiwa militan, itu karena harus berbasis Pancasila. Itu harapannya begitu, dan dukungan dana dari pemerintah sekarang memang banyak dialokasikan untuk pengembangan untuk sekolah TK. Itu. Jadi kalau yang belum sekolah TK memang kita dukungan dari pemerintah otomatis hanya sebagian kecil. Kita minta doanya agar SMA Bakti bisa terpilih menjadi sekolah pusat keunggulan. Otomatis nanti kita akan dipandu dan dibimbing oleh pemerintah bagaimana itu mengcover tujuan pendidikan nasional itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu begitu. Itu karena kita sekolah swasta itu, kita kan ya banyak problem terkait dengan input siswa dan sebagainya. Kita sendiri hampir kita tidak bisa memilih calon peserta didik, itu kelemahannya. Hampir kita tidak bisa memilih, ya kan. Kalau negeri kan bisa memilih ya, kalau negeri hampir tidak bisa memilih. Ya memang ada ya seperti hampir kita tidak bisa memilih calon siswa yang mempunyai mindset untuk belajar lebih baik. Itu kebanyakan itu ya yang menengah ke bawah mindsetnya, asal sekolah. Kalau negeri kan milih gitu kan, nah, itu kan kita pengelolaannya kan lebih rumit, lebih matang lagi. Kalau enggak ya. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab sehingga seorang guru itu tidak punya perencanaan yang baik? Insya Allah kalau di Bakti itu gurunya sudah punya perencanaan, karena guru di Bakti itu setiap awal pasti akan di checklist harus memiliki perangkat pembelajaran
berdasarkan kurikulum. Nah, acuannya itu gitu.